Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru, channel Hasna Mariatul, yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masih ada di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita lanjut ke subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1 sampai dengan 3. Simak baik-baik ya. Yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang organ gerak pada manusia. Apa saja organ gerak pada manusia? Yang pertama adalah rangka atau tulang, merupakan sekumpulan tulang yang saling mengait hingga membentuk postur tubuh. Fungsinya sendiri menopang tubuh supaya dapat berdiri tegak, tempat memproduksi sel darah merah dan putih, melindungi organ bagian dalam, tempat melekatnya otot. Yang kedua adalah sendi atau persendian, merupakan penghubung antar tulang. Bagaimana gambar sendi itu? Kalian bisa lihat di sebelah kanan, itu adalah contoh dari gambar sendi. Salah satu sendi ya anak-anak ya. Sendi sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain. Yang ketiga adalah otot. Otot merupakan jaringan kenyal dalam tubuh manusia. Fungsi otot sendiri yang pertama adalah alat gerak aktif, menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh, menunjang sirkulasi darah, dan membantu sistem pernapasan dan pencernaan. Berikutnya menentukan ide pokok. Materi ini sudah berkali-kali kalian dapatkan ya, jadi Bu Asna tinggal mengulanginya lagi. Nah, di sini ada 3 paragraf. Kita bahas paragraf yang pertama saja ya, nanti sisanya kalian bisa belajar sendiri. Bu Asna bacakan dulu ya paragraf pertama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ingat ya, setelah kita membaca, kita harus mencari mana kalimat utamanya atau kalimat yang mengandung pernyataan umum. Ya, benar, ada di kalimat pertama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tapi ingat anak-anak, ide pokok itu lebih ringkas, jadi ada beberapa kata yang akan kita hilangkan. Ya, menjadi bersepeda kegiatan menyenangkan sekaligus menyehatkan. Itu dia ide pokok dari paragraf yang pertama. Paragraf yang selanjutnya kalian pelajarin sendiri ya di rumah. Berikutnya tulang sebagai alat gerak. Nah, kali ini kita akan membahas nama-nama tulang yang ada di tubuh kalian. Tulang atau rangka manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kepala atau tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Kita mulai dari bagian kepala atau tengkorak terlebih dahulu. Ya, ada tulang dahi, tulang pipi, yang biasa kita gunakan untuk makan, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Dan yang di dekat mata kalian itu ada tulang pelipis. Kemudian di bagian tubuh itu ada tulang selangka dan tulang belikat. Kalau selangka ada di depan, kalau belikat itu yang ada di belakang bentuknya pipih. Kemudian ada tulang dada, tulang rusuk, dan yang jumlahnya cukup banyak yaitu tulang belakang. Kemudian turun ada tulang pinggul kiri dan tulang pinggul kanan. Kemudian tulang kelangkang dan yang kita gunakan untuk duduk yaitu tulang duduk. Kemudian anggota gerak atas ada tulang lengan atas. Nah, kemudian di bawahnya tulang lengan atas itu ada namanya tulang hasta dan tulang pengumpil. Bagaimana membedakan tulang hasta dengan tulang pengumpil? Kalau tulang hasta itu dia akan menyambung dengan kelingking kalian. Kalau tulang pengumpil itu akan menyambung dengan ibu jari kalian. Ingat ya, tulang pengumpil itu berhubungan dengan ibu jari, tulang hasta itu berhubungan dengan kelingking kalian. Oke. Kemudian ada juga tulang pergelangan dan juga tulang jari-jari tangan. Kemudian di bagian bawah ada anggota gerak bawah. Itu ada tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut. Kemudian ada 2 tulang yang sering susah dibedakan juga, yaitu tulang kering dan tulang betis. Bagaimana membedakannya? Tulang kering itu ada di bagian depan,
Dan tulang betis itu ada di bagian belakang. Tulang kering itu lebih besar daripada tulang betis. Kemudian sama ada tulang pergelangan kaki dan juga tulang jari-jari kaki. Nah, itu dia nama-nama dari tulang yang ada di tubuh kita. Biasanya nama tulang itu hampir sama atau bahkan sama dengan nama bagian tubuh kita. Jadi kalau misalnya kalian bingung apa ya tulang yang ada di lengan, oh tulang lengan. Kemudian yang ada di lutut, oh tulang tempurung lutut. Begitu seterusnya. Walaupun tidak semuanya ya anak-anak. Berikutnya membuat sampul buku. Nah, ini dia contoh sampul buku. Sampul atau biasa orang menyebutnya dengan cover. Sampul tuh ada bagian depan dan juga bagian belakangnya anak-anak. Nah, fungsi utama dari sampul adalah memikat calon pembaca untuk mau membaca buku itu. Nah, unsur sampul itu ada beberapa. Yang pertama adalah terdapat judul yang ditulis menggunakan huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas. Yang ketiga, terdapat nama penulis buku. Kemudian yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis buku di sisi belakang. Sinopsis itu ringkasan cerita. Dan yang ketujuh, terdapat identitas buku dan punggung buku. Punggung buku itu yang kalian bisa lihat di sebelah gambar di sebelah kanan tuh dia ada di tengah. Itu namanya adalah punggung buku. Supaya kita kalau misalnya di rak itu gampang menemukan buku yang kita cari. Nah, itu dia anak-anak unsur dari sampul buku. Kemudian kita lanjut ke karakteristik geografis Indonesia. Di sini ada peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Walaupun saat ini sudah memasuki tahun 2021, tetapi sebenarnya kepadatan penduduk tidak berubah jauh. Kalian bisa lihat di sini bahwa pulau yang paling padat penduduknya masih Pulau Jawa. Provinsi yang paling padat penduduknya masih DKI Jakarta. Pulau yang jarang penduduknya juga masih Papua. Nah, anak-anak, faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk itu ada keadaan alam, keadaan sosial, budaya dan ekonomi, dan pembangunan fisik. Faktor-faktor inilah yang kemudian mempengaruhi semakin baik kondisinya, maka semakin banyak orang yang tinggal di sana. Tetapi sebaliknya, jika kondisinya kurang baik, maka akan semakin sedikit orang yang mau tinggal di sana. Nah, anak-anak, bentuk keragaman di masyarakat itu antara lain budaya, agama, suku, dan kegiatan ekonomi. Berbicara tentang suku, kali ini kita lanjut tentang peta persebaran suku bangsa. Ini dia peta persebaran suku bangsa. Anak-anak, di Indonesia sendiri itu ada kurang lebih 720 suku dan juga etnis yang membuat Indonesia menjadi negara paling banyak jumlah suku maupun etnisnya di dunia. Nah, sekarang kita lihat tabel persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, Alas, Gayo, Singkil, Melayu, Batak, Minangkabau, Mentawai, Sakai, Talang Mama, Laut, Kubu, Kerinci, Penghulu, Komering, Rambang, Rawas, Rejang, Pubian, Enggano. Biasanya kalian seringnya itu akan bertemu Batak dan Minangkabau. Batak itu ada di Sumatera Utara dan Minangkabau itu ada di Sumatera Barat. Kemudian Jawa dan Madura itu ada Betawi, Sunda, Baduy, Madura, Tengger, Samin, dan Jawa. Betawi ada di Jakarta anak-anak, Sunda itu Jawa Barat, Baduy itu Banten, Madura dan Tengger itu Jawa Timur, Samin itu Jawa Tengah, dan Jawa itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, berikutnya Bali dan Nusa Tenggara. Itu ada Bali, Sasak, Sumba, Donggo, Rote, Sawu, Flores, Dawan, dan Buna. Bali tentu saja di Bali dan Sasak itu ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk Kalimantan sendiri itu ada Dayak, Kutai, Berau, Tidung, Odanum, Maanyan, Punan, Ngaju, Kenyah, Banjar, Bahau. Untuk Dayak itu biasanya ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, kalau Banjar itu ada di Kalimantan Selatan. Berikutnya di Sulawesi ada Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang Mongondo, Gorontalo, Tolaki, Butung,
Mekongga, Kabaina, Kaili, Kulawi, Pamona, Mori, Balanta, Bugis, Toraja, dan Mandar. Biasanya sering ditanyakan adalah Bugis dan Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Berikutnya yang keenam adalah Maluku, itu ada Ambon, Bacan, Kei, Tanimbar. Kemudian yang ketujuh ada Papua. Sebenarnya Papua ini paling banyak sukunya, ada 200-an suku di sana, tetapi yang paling terkenal itu ada Dani, Biak, Sentani, dan Asmat. Nah, anak-anak, kemudian kita lanjut ke perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila. Di lingkungan sekolah itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Apa saja? Yang pertama, memilih teman hanya yang kaya saja atau satu daerah saja. Kemudian tidak meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Kemudian masih ada lagi perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila, tapi kali ini di lingkungan rumah. Hal-hal yang tidak sesuai tersebut adalah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan sering berbohong. Kemudian selain di lingkungan sekolah dan rumah, ada juga perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila di lingkungan masyarakat. Contohnya, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Nah, itu dia anak-anak materi hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.